gimana sih ya? Pembukaan podcast gimana sih? Bagi gue ya capek ya gitu. Di saat yang lain pada libur, kita seleksi ya. Materi nanti kalian kalau menjabat begini lengkap, itu benar-benar istilahnya wah ini kenyang ilmu semua ini. Mahal. Iya, mahal. Cek 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, pada kesempatan kali ini kita berdua sebagai pembawa acara. Saya Rama Kakang Graha dan samping saya Bagus Falano. Nah, di sini saya akan membuat podcast itu tentang podcast. Apa sih singkatan dari podcast? Podcast kelompok 4. Nah, di sini saya membawa bintang tamunya yaitu Arya dan satunya lagi Sandi. Nah, Arya dan Sandi ini sebagai Arya itu ketua OSIS dan Sandi ini wakil ketua OSIS, guys. Itu. Jadi kita mau Ya, jadi sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Iya. Jadi gimana nih pesan kalian? Kemarin kan udah dipilih lah sama warga sekolah buat dipercaya, diamanahin buat jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Gimana perasaan kalian tuh? Dari Arya dulu mungkin. Ya, kalau dari saya sendiri sih pastinya perasaan bersyukur ya. Ya, perasaan bersyukur yang nggak akan pernah bisa saya ungkapkan dengan lain kata ya, yang nggak akan bisa juga digambarkan. Ya pokoknya rasa senang yang tidak bisa terucap lah gitu. Yang jelas semoga bisa menjalani dengan baik kan gitu. Iya. Kalau Sandi? Iya. Gua lu nggak apa-apa kan nih? Ya nggak apa-apa. Aman aja, santai aja. Kalau gue pribadi jujur ya seneng lah dikasih amanah kayak gitu. Cuma kan di satu sisi memang akhirnya gue ngemban satu tanggung jawab yang cukup berat. Cuma di satu sisi ya gue seneng juga dipercaya sama teman-teman buat mimpin mereka gitu. Tapi kalau misalnya lu kan kemarin udah jadi ini ya, udah nyalonin gitu. Itu emang dari diri lu sendiri udah lama pengen banget atau emang kayak spontan aja gitu pengen nyalonin jadi ketua OSIS? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya impian buat jadi ketua OSIS itu udah lama ya. Bahkan sebelum gue mutusin buat masuk ke SMA 49, gue udah punya target. Udah ada plan ya? Udah ada plan waktu itu. Gue bilang ke diri gue sendiri pas itu semester terakhir sebelum kelulusan, gue bilang kalau misalnya dimanapun itu tepatnya, ternyata jodohnya di sini kan di 49, gue harus bisa ngelanjutin estafet pengalaman gue yang saat ini gue pegang. Karena sebelumnya juga gue udah ketua OSIS kan di MTS gitu. Jadi ya untuk impian itu emang udah dari lama gitu. Mulai dikuatkannya itu setelah gue masuk ke OSIS di sekolah ini gitu. Ya udah semakin termotivasi, semakin terpupuk lah rasa semangat gue buat jadi ketua OSIS gitu. Pokoknya udah dari lama lah pasti. Itu kan Arya. Iya. Kalau Arya emang kan udah dari lama nih pengalamannya. Iya. Kalau gue pribadi emang gue baru punya keinginan buat jadi buat mencalonkan itu ketika gue baru masuk 49. Ketika gue udah mulai ngikuti serangkaian LDKS gitulah, seleksi buat masuk OSIS. Nah di situ gue baru punya ambisi buat nyalonin. Karena jujur sebelumnya dari waktu gue SMP gue gak punya pengalaman di organisasi gitu. Oh berarti ini OSIS. first time lu join organisasi di lingkungan sekolah? Ya first time. Tapi alhamdulillah untungnya gue tipikal orang yang mudah buat beradaptasi, mudah buat mempelajari sesuatu. Jadinya ketika gue dari kelas 10 gue join OSIS, di situ sebisa mungkin gue serap ilmu-ilmu yang ada di situ, pengalaman-pengalaman gue perbanyak, dan memang alhamdulillah gue sanggup
buat sekarang mengemban tanggung jawab yang saat ini gue emban. Jadi gitu. Gue kira emang kalian tuh kayak spontan aja buat join kayak OSIS kan kadang-kadang kayak orang yang FOMO gitu kan. Oh. Kayak calon Iya. calon gitu. Ternyata emang kalau dari Arya ada kepikiran lanjutin Dari yang lama. sebelumnya gitu. Kalau Sandi ya yang baru pertama kali join organisasi, Benar. terus baru pengen banget untuk nyalonin diri. Alhamdulillahnya sekarang kepilih. Ya, alhamdulillah. Nggak spontan lah. Ya nggak spontan juga. Namanya mau ngambil tanggung jawab yang besar Iya masa sih. spontan. Iya. Pasti udah disiapin. Pasti punya pertimbangan juga kita. Iya sih. Ngelihat dari kemampuan, kualitas diri sendiri itu yang paling utama terutama kan. Iya. Sama kondisi sih, ya ngelihat lingkungan juga ya. Iya. Kalau mendukung ya berhubung mendukung ya kita waktu itu. Jadi ya kita berani buat maju. Iya, betul. Tapi kayak ada rasa ketakutan sendiri gak sih? Kayak Oh pasti. nimbang beban gitu Takutan kan. maksudnya gimana tuh? Tanggung jawab lu kan besar nih. Oh. Di sekolah kan sebagai ketua OSIS gitu kan. Sandi juga waketosnya. Kalau dari gue sendiri sih, setiap manusia gue yakin Kepikiran gak? punya rasa takut ya, Iya. rasa takut. Tapi kalau gue sendiri lebih suka dibilang khawatir aja gitu. Khawatir. Khawatir kalau sekiranya apa-apa yang udah mungkin gue janjiin pas waktu lagi orasi gitu, atau apa aja visi misi yang udah gue buat, yang udah gue rancang sama Sandi gitu, itu kayak ada hambatannya, khawatir gitu. Iya. Jadi bukan takut gitu, lebih ke khawatir. Gitu. Khawatir nggak berjalan Ya, aja gitu. khawatir ya? perjalanannya, bagaimana kita menjalani apa-apa yang udah kita emban gitu, mulai dari visi misinya gitu, atau yang udah kita janjikan dan yang lain sebagainya gitu. Jadi kalau buat takut sih kayaknya belum, nggak ada ya buat sekarang ini sih, sebenarnya belum ada gitu. Lebih ke khawatir. Lebih ke prokernya khawatir. Ada kendala atau Ya, gimana? Dan- ya pokoknya kritis lah gitu. Dan kayaknya wajar ya kalau khawatir, karena emang kan mungkin masih masa adaptasi gitu di awal jabatan kan, jadi Iya. belum yang berani banget gitu. Terus juga yang kita pegang ekspektasi banyak orang nih. Iya, benar. Itu yang paling Tugas utama sekolah, pastinya gitu. iya. Ya pokoknya yang paling penting takut mengecewakan aja gitu. Iya, betul. Pasti kan warga sekolah kan jadi juga SPK kan tinggi. Iya, Gua itu dia. Percaya banget lah sama kalian. Ya itulah mungkin yang jadi bukan beban sih, tapi ibaratnya berat lah di pundak Iya. kita gitu. Jaga ini ya, kepercayaan Jaga orang-orang. kepercayaan orang-orang. Nah di sini gue ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Nah jadi itu apa sih yang membedakan OSIS sama MPK? Karena kan gue berdua nih masih awam ya, Iya. belum Oh, pernah iya. join OSIS ataupun MPK. Iya, Iya, jadi benar. gua SMP sama Di SMP Rama, juga nggak gua pernah. BTW kan sama Rama kan satu SMP nih. Jadi Oh, iya. Gue juga dari SMP sama Rama belum pernah yang namanya join organisasi OSIS atau MPK gitu. Iya benar. Jadi gue bisa jelasin nggak apa itu OSIS atau nggak MPK? Perbedaan. Perbedaan aja. Iya. Mungkin secara umum aja ya, Iya. secara umum. Boleh. Kalau di suatu negara, perbedaan antara OSIS dengan MPK itu kita ibaratkan sebagai lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif. Yang mana eksekutif di sini kita maksudkan sebagai OSIS. Ya. Dan kemudian lembaga legislatifnya ini atau DPR kita maksudkan sebagai MPK di sini. Nah, gitu. Jadi segala program kerja atau yang bertindak untuk melakukan program kerja itu notabene-nya lebih ke OSIS. Dan OSIS juga selaku eksekutif dia yang lebih terjun ke lapangan, bertemu langsung dengan warga sekolah gitu. Mungkin kalau misal kalian notice juga kayak MPK kan jarang kelihatan gitu ya, yang sering kelihatan di suatu proker kan OSIS gitu. Nah, jadi ya kurang lebih begitu gitu. Nah, tapi bukan berarti MPK itu nggak punya kerja. andil ya, Iya. nggak kerja, nggak punya andil. Ah. Yang pada intinya antara OSIS dengan MPK kita berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu. Tugas pokok dan inti kita masing-masing gitu. OSIS dia lebih cenderung ke lapangan gitu. Dia lebih cenderung berinteraksi dengan warga sekolah. Tapi ya kalau MPK mungkin lebih ke kayak rancangannya gitu. Rancangan yang dimaksud ini bisa berupa kayak ya peraturan gitu. DPR gimana sih kan membuat aturan-aturan gitu. Kurang lebih kalau secara umum ya begitu. Terus juga yang nantinya DPR pun atau MPK ini akan mengawasi kinerja dari OSIS ini sendiri sebagai pengeksekusi atau eksekutif dari lembaganya gitu. Berarti di sini yang lebih sering terjun ke lapangan tuh OSIS. OSIS, pasti OSIS. Sementara yang mengatur di belakang tuh ada MPK. Ya. Oh, Atau mungkin bahasa kerennya MPK itu behind the scene lah gitu. di balik layar. Ya, mereka. di balik layar mereka tuh gitu. OSIS yang Ya,
terjun ke lapangan, MPK di balik layar. Oh. Perancangan tuh emang kita bikinnya secara bersama-sama ya. MPK OSIS itu ikut bikin Iya, rancangan. semuanya pokoknya rancangan itu OSIS dengan MPK mereka saling berkoordinasi. Ya. Yang mana setelah koordinasi tercipta pasti kan ada hasilnya ya. Nah, yang eksekusi atau yang aksi itu baru OSIS ya, secara umum ya gitu. Itu baru OSIS gitu. MPK ya mereka yang memantau atau mengawasi ini berjalan sesuai dengan yang udah dirancang atau belum gitu. Mungkin kalau dari Sandi ada tambahan? Ya mirip-mirip lah. Kayak ibaratnya MPK itu DPR, OSIS itu presiden, eksekutif. Mirip-mirip. Jadi sebagaimana DPR yang ngawasin tugasnya presiden, MPK pun di dalam dunia sekolah tugasnya itu ngawasin kinerja OSIS. Tapi walaupun perumpamaannya kayak legislatif, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, tapi lembaga legislatif ini si MPK ini di beberapa penerapannya dia ada fungsi yudikatifnya juga karena mereka yang merancang ADART. Cuma tetap bagi saya, bagi gue ya, bagi secara gue pribadi, MPK itu tetap tugas utamanya adalah legislatif dan OSIS itu eksekutif. Perumpamaannya sama kayak DPR sama presiden. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih. Apa sih peran pengurus OSIS untuk para siswa-siswi yang ada di sekolah? Bisa jelasin mungkin dari area dulu. Ya. Jadi kembali lagi perlu kita tahu bahwa OSIS adalah satu-satunya organisasi saat ini yang diakui secara sah oleh pemerintah. Yang mana berarti tiap-tiap dari sekolah itu wajib hukumnya untuk memiliki yang namanya OSIS. Ya, yang mana OSIS itu sendiri kalau di lingkup sekolah berperan sebagai kurang lebih dia sebagai ini apa? Kalau kita bahasa simpelnya kayak mengakomodir semua kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi tiap-tiap dari program kerja yang dilakukan oleh sekolah ataupun oleh OSIS itu sendiri ataupun program kerja yang dilakukan oleh dari interpretasi siswa gitu. Kita yang melakukan gitu. Jadi perannya itu apa? Perannya itu ya kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya ya tentang perbedaan OSIS atau MPK. OSIS itu sebagai penyelenggaranya kurang lebih. Panitia dari suatu proyek gitu. Ya. Tapi ya kembali lagi proyeknya itu pasti yang umum gitu, yang umum yang untuk seluruh warga sekolah gitu. Kurang lebih sih begitu ya. Kalau contohnya apa? Contohnya Kalau di sekitar sekolah kita jelas pas 9 ya. Apa itu? Contohnya kalau di 49 itu sendiri perannya OSIS untuk warga sekolah atau untuk siswa ya. Di sini kita ngobrolinnya. OSIS itu membuat program-program kerja yang mana program kerja itu hasil dari aspirasi siswa. Misal contohnya siswa menginginkan suatu program kerja atau kegiatan yang isinya tentang olahraga ya, dan kemudian dilakukan setelah ujian baik itu yang ganjil ataupun yang genap. Maka kami sebagai OSIS terciptalah suatu program kerja dan kami sebagai penyelenggaranya terciptalah suatu program kerja yang kita kenal mungkin kalau di 49 bisa itu kolase ya, kolase nih yang ya kurang lebih sekarang ya nih ya ganjil ya sedikit lagi nih ya akan kita langsungkan juga ataupun di Spotiko gitu. Spotiko itu ya atau sendiri lah yang setiap akhir semester genap ya kan ya, kurang lebih begitu. Jadi OSIS ini bertujuan utamanya peran kepada siswa atau seluruh warga sekolah sebagai penyelenggara, pelayan dan juga sebagai pefasilitas dari siswa itu sendiri. Siswa mau apa kami fasilitasi gitu. Oke. Mas jawabannya. Kalau dari Sandi mungkin ada tambahan? Ya cukup sih. Cukup. Udah menjelaskan semua. Di sini pertanyaan yang ketiga tuh apa sih peran pengurus OSIS untuk Ini dong, sekarang yang ini. eskul? Oh, Beda. Apa sih peran pengurus OSIS untuk ekstrakurikuler di 49 ini? Ya. Jadi mau siapa nih? Boleh dah Sandi. Mau Sandi, mau Arya. Wah, dari MC-nya lah. Sandi deh. Oh, coba boleh. Sandi dulu deh. Tadi Silakan. Arya kan udah. Kalau gue secara simpel aja ya, peran OSIS di Terhadap ekskul gitu ya. terhadap ekskul ya. Iya. Kalau secara struktur sendiri, OSIS itu ada jabatan yang namanya sekretaris bidang sama koordinator bidang. Yang dimana sekretaris bidang dan koordinator bidang ini ada 9. Sekretaris bidang 1 sampai 9 sama koordinator bidang 1 sama 9. Dan itu untuk sekarang udah diterapin
nanti di RPK bakalnya di dalam struktur ekstrakurikuler itu, setiap ekstrakurikuler strukturnya bakal mencantumkan nantinya sekretaris bidang dan juga koordinator bidang gitu. Jadi misal pramuka itu masuknya ke bidang 3. Nanti dia di dalam struktur ekstrakurikulernya dia bakal mencantumkan sekretaris bidang 3 dan juga koordinator bidang 3. Gitu. Itu secara struktur. Mungkin secara penerapannya Arya bisa jelasin. Ya. Benar tadi udah yang dibilang sama Sandi ya. Itu kalau kita ngomong secara struktur ya. Dan kalau gua sendiri di sini pengen menambahkan bahwa perlu kita ketahui bahwa OSIS itu sendiri ada untuk membawahi ekskul ya. Untuk membawahi ekskul atau untuk membidangi ekskul yang ada di SMA Negeri 49 Jakarta. Mulai dari bidang 1 hingga ke bidang 9 ya. Misal contoh kalau kita melihat dari bidang 1. Bidang 1 itu ekskulnya ada Rohkris, Rohkat, sama Rohis. Nah, perannya OSIS terhadap ekskul tersebut adalah kami mengirimkan ya, kurang lebih mengirimkan atau memasukkan perwakilan kami, perwakilan OSIS ke dalam ke dalam ekskul tersebut gitu. Yang mana jadinya dari perwakilan kami ini bisa sebagai narah hubung kami ke depannya kepada pihak sekolah gitu. Jadi kayak kita tuh membersamai ekskul gitu. Membersamai, terus kita juga tahu keadaan ekskul tuh bagaimana gitu. Jadi penyambung lidah aja sih kalau OSIS tuh bisa dibilang penyambung lidah antara ekskul dengan pihak sekolah. Jadi apa-apa yang diinginkan oleh ekskul bisa disampaikan melalui kami. OSIS Selaku baru dari kami bisa kita ajukan kepada pihak sekolah. Oh, berarti kalau misalnya ikut lomba bisa diajukan Bisa, dulu, bisa. Nah, maka dari itulah peran utama dari OSIS sebenarnya menurut saya ini gitu. Jadi kami tuh akan membersamai ekskul gitu. Baik itu mungkin dia ingin mengadakan suatu kegiatan gitu, atau nanti penyusunan program kerja suatu ekskul seperti tadi yang udah dijelaskan, dan juga lain sebagainya gitu. Pokoknya perwakilan lah gitu, kurang lebih. Ya, ini pembelajaran juga buat pejabat-pejabat baru, ketua ekskul baru nih. Dengar nih, ketua ekskul baru nih. Yang masih bingung nih. Ya, RPK mau kayak gimana? RPK nanti kalian ajak sekretaris bidang yang membawahi kalian gitu buat ngebantu kalian. Ya, Nanti bakalnya di RPK itu waktu kalian ngerancang RPK, kalian itu harus bareng-bareng sama sekretaris bidang yang ada di atas kalian sama koordinator bidang gitu. Jadi dan kalau ada keluhan apa juga kalian bisa tuh ngobrol sama Bisa sekretaris menyampaikan, bidang. Nanti bakalnya ada birokrasi sampai ke pihak sekolah. pihak sekolah juga. Jadi masalah kalian bisa kelar juga gitu. Ya. Gitu fungsi OSIS sebenarnya tuh kayak gitu. Jadi sebagai narah hubung lah. Narah hubung. Simpelnya seperti itu. Antara pihak ekskul yang bersangkutan dengan kepada pihak sekolah gitu. Nah nih, sebelum lanjut ke pertanyaan mungkin gue mau nanya deh. Apa? Boleh. Kayaknya kalian tampilannya beda nih hari ini. Sekarang makainya rompi ya. Biasanya kan kalau gue lihat kan Almet. di lapangan pakai almet. Almet Kenapa warna sekarang warna pakai rompi nih? Biru-biru Kenapa? terang. Iya. Kena matahari kan tambah wah. Ngejreng. Iya, ngejreng banget. Ngejreng. Nah, ini Kenapa nih, sebenarnya Kan? ada aturan yang juga, ada aturannya ada juga buat aturan. almet itu. Jadi almet itu sebenarnya sakral ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga sama almet. Jadi dia tuh ada aturannya. Dan dapat komando juga dari ketua MPK-nya, katanya jangan pakai almet gitu kalau misal mau bikin podcast gini. Jadi lebih baik kita pakai ini aja. Kebetulan kita punya ini juga nih. Ini dapat dari waktu itu seminar Satpol PP ya. Satpol PP. Ini kita ya kalau ini sih kami yakin juga nggak cuman OSIS ya gitu yang dapat ya. Karena waktu itu kan sayembaranya untuk seluruh warga sekolah ya gitu. Tapi memang terpilih gitu. Kebetulan memang ada beberapa anak OSIS juga atau pengurus OSIS yang kepilih juga buat jadi Prabu Jakarta ya gitu. Jadi ya salah satunya saya dan Sandi gitu. Jadi kita ya pakai ini aja lah. Iya, buat gantiin almet. Ya. Berarti almet nggak sembarangan gitu ya? Ya, ada peraturan sendiri. Gitu. ada waktunya Ada juga. waktunya juga. Ya. Lebih ke biar kameranya nggak silau aja sih kan gitu. Lambatnya. Jangan gitu dong. Bisa aja. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih alur kalian bisa
kepilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS, ceritanya kayak gimana sih? Bisa kalian ceritain nggak tuh? Awal mulanya gitu. Kalian bisa kepilih. Siapa San? Dulu. Gua ya. Ini buat mencakup barang-barang atau ke salah satu aja? Salah satu kayak misalnya kan Ya, kayak misal dari gue preparein itu kayak gimana gitu. Oh iya, kalau dari gue sendiri waktu itu perjalanannya ya atau alurnya, dulu kita kalau dulu kita pas akhir mau apa ya istilahnya, akhir menjabat lah ya, kita sedikit lagi mau lengser di jabatan kita yang sebelumnya. Waktu itu sama kakak pengurus kita yang sebelumnya, ya yang udah lengser sekarang, ada announce buat bilang kalau misalnya bagi siapapun kalian yang ingin menjadi calon inti, terkhususnya mungkin itu ketua OSIS atau ketua MPK, silakan untuk mengisi link berikut. Ya dikasih lagu performanya gitu lah. Terus kita disuruh kayak mengisi lah kurang lebih gitu, ngisi perlengkapan datanya gitu, jabatan yang kita inginkan gitu. Dan ya pokoknya seputar tentang pendataan lah gitu. Setelah itu singkatnya, setelah data terkumpul, diadakanlah seleksi oleh pengurus yang sebelumnya guna mencari pastinya bibit-bibit terbaik dong ya, bibit-bibit terbaik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan gitu. Dan dari seleksi itu kurang lebih berjalan lama ya San ya? Lumayan. Kayaknya kurang lebih bisa dibilang pas kita libur atau kalian libur ya, ya sekolah tuh libur, kita malah seleksi gitu. Jadi kita tuh dari lama banget gitu, berbulan-bulan waktunya juga. Meski memang prosesnya itu ya mungkin di 1 minggu cuma sekali gitu ya, tapi prosesnya itu yang melelahkan gitu. Kalau bagi gue ya capek gitu. Di saat yang lain pada libur, kita seleksi ya gitu. Tapi ya menurut gue sendiri ya, gue bukan berarti menyalahkan teknisnya begitu, enggak. Gue justru sangat mewajarkan gitu ya. Karena kenapa? Kembali lagi, karena yang ingin dicari atau yang ingin dipilih adalah jabatan yang memang berpengaruh untuk orang banyak, jabatan yang nggak sembarang gitu. Maka dari itu gue pun sangat mewajarkan kalau misalnya proses seleksi bisa sedemikian lamanya, bisa sedemikian rumitnya gitu. Dan ya singkatnya setelah beberapa kali seleksi ditetapkanlah kita waktu dia buat jadi paslon ya. Singkatnya ya udah, kita pun mulai dari situ mulai nyiapin apa visi misi kita, apa inovasi proker kita, sampai pas hari orasi gitu. Ya pokoknya prosesnya lama kurang lebih. Dan alhamdulillah kakak kelasnya ini yang OSIS MPK tahun lalu, bimbingannya itu luar biasa berharga buat kami, karena emang mereka juga ngasih materi-materi, nanti kalian kalau menjabat begini lengkap, itu benar-benar istilahnya wah ini kenyang deh, kenyang ilmu semua ini. Mahal. Iya, mahal. Berarti nggak cuma dapat seksi capeknya doang ya, tapi saya juga dapat ilmunya juga. Pasti. Jadinya insya Allah siap, karena bimbingannya juga udah mantap. Jadi ya makanya yang tadi dibilang kan, ya kami pun sangat mewajarkan ya, gua dan Sandi sangat mewajarkan kalau memang seleksinya itu lama ataupun rumit gitu, atau berat lah mungkin ya bagi sebagian orang. Karena memang ya yang akan diteruskan pun jabatannya emang nggak main-main gitu. Jadi perlu keseriusan gitu. Dan juga perlu yang tadi udah Sandi sampaikan, perlu banyak materi atau perlu banyak ilmu gitu. Jadi emang ya begitulah, dinikmatin aja. Oke, keren. Oke, mungkin udah cukup ya segitu aja. Makasih juga nih buat Arya sama Sandi atas sama-sama. Masih banyak informasinya. Sebagai gue Marama yang orang awam gitu ya, apa-apa tentang OSIS. Sekarang juga udah jadi lumayan paham. Ya tahu lah OSIS bagaimana kerjanya, kinerjanya gimana. Siap. Mungkin itu aja yang udah gue tanyain sama Rama. Siap. Kita ya sih tutup. Dadah. Cukup sekian ya guys. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 cek.